Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal-soal di LKS 9, yaitu topiknya adalah menentukan inverse fungsi. Mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Soal-soal ini diambil dari buku ini, yaitu buku Matematika kelas 10 wajib oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Diambil dari bab 6, judulnya adalah fungsi komposisi fungsi dan inverse fungsi, yaitu mulai dari halaman 64. Oke, kita mulai. Nah, kalau kalian ada melihat video sebelumnya, ya, di pembahasan LKS 8, ada satu soal yang sudah meminta kita untuk menentukan fungsi inverse. Nah, di sini saya jelaskan sekali lagi cara untuk menentukan fungsi inverse, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu fx-nya ya. Jadi fx sama dengan titik-titik-titik. Lalu fx-nya kita ganti sebagai y. Nah, selanjutnya kita berusaha untuk memperoleh hanya ada X di kiri. Dengan cara kita pindah ruas, kali silang, atau bagaimanalah terserah kalian. Sesuai dengan soal, nanti harus diperoleh sebelah kiri hanya X. Dan sebelah kanan tidak boleh ada X-nya lagi. Ya, jadi sebelah kanan hanya ada Y-nya. Oke? Nah, lalu kalau udah dapat bentuk yang seperti saya sebutkan, kita tinggal ganti X-nya dengan F inverse dan Y diganti dengan X. Dan selesailah, itulah inverse-nya. Ya, jadi cara kerjanya bagaimana? Kita lihat soal nomor 1. Diketahui fx adalah 3x kurang 2, ditanya f inverse-nya apa? Nah, jadi kita tulis fx adalah 3x kurang 2. Terus, ini kita ganti sebagai y. Yang kanan tidak berubah. Lalu gimana? Kita kan mau berusaha memperoleh satu sisi sebagai x. Artinya apa? Ini min 2-nya kita pindah ke kiri. Dapatnya y tambah 2 sama dengan 3x. Selanjutnya kita tinggal bagi 3. Supaya yang kanan tersisa X, yang kiri tersisa Y tambah 2 per 3. Ini saya balik ya. Jadi tulis X-nya dulu, baru ini Y tambah 3, tambah 2 per 3. Nah, sampai sini perhatikan, yang kiri hanya X, yang kanan tidak ada X-nya lagi. Jadi, kita tinggal lakukan langkah ini, yaitu X ditulis sebagai F inverse X dan Y ditulis sebagai X. Ya, selanjutnya sama, yaitu X tambah 2 per 3. Inilah inverse yang kita mau. Jadi, yang sesuai yaitu B. Oke, semoga jelas ya. Ikuti saja langkah-langkah ini. Oke, nah untuk nomor 2, diketahui G inverse-nya adalah 7 kurang 5X. Ditanya Gx adalah apa? Nah, ingat, kalau F di inverse kan dapatnya F inverse ya. Nah, kalau F inverse di inverse lagi, jadi kan ditulis sebagai F pangkat min 1 lalu dipangkat min 1 lagi. Nah, ingat, kalau udah pangkat min 1 terus dipangkat min 1 kan berarti pangkatnya dikali. Min 1 kali min 1 jadinya 1. Maka kita peroleh kembali F. Ya, artinya, sekali lagi, kalau F di inverse dapatnya F inverse. Tapi kalau F inverse di inverse dapatnya F kembali ke semula. Ya, jadi kita start dari G inverse X sama dengan 7 kurang 5X, ya. Kita inversekan saja ini. Kalau kita udah inverse, artinya kan ini di inverse. Sesuai dengan yang kita sudah pikirkan tadi, hasil akhirnya pasti G, ya, kembali ke semula. Jadi cara kerjanya, ini diganti sebagai Y, ya. Udah kita tulis di sini, yang kanan tidak berubah. Lalu min 5X-nya kita pindah ke kiri, Y-nya kita pindah ke kanan. Lalu selanjutnya kita tinggal bagi 5 aja. Udah dapat udah dapat X saja di kiri, dan yang kanan kita tulis 7 kurang Y per 5. Oke, nah artinya ini tinggal diganti jadi GX. Oke, jangan tulis G inverse ya, karena kita start dari G inverse. Artinya kalau kita inverse lagi, diperoleh GX. Oke, ini ganti jadi GX, dan ini yang ada X, yang ada Y kita tulis sebagai X. Maka kita dapat Gx sama dengan 7 kurang X per 5. Kita cek jawaban yang sesuai, yaitu A. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, soal nomor 3. Diketahui fx adalah 5x tambah 2 per 3x kurang 2. X tidak sama dengan 2 per 3. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dipeduliin ya. Ini datangnya dari mana sih? Datangnya dari penyebutnya ini. Penyebutnya kan 3x kurang 2. Nah,
Kita kan sudah tahu ya kalau bentuk pecahan penyebut itu tidak boleh 0. Nah, jadi nanti kita sederhanakan, kita peroleh X tidak boleh 2/3 sesuai dengan yang disebutkan di sini. Jadi waktu mengerjakan kita tidak usah peduli ini ya. Nah, tidak boleh pusing. Yang ditanya adalah F inverse X. Maka cara kerjanya seperti biasa kita tulis ulang dulu Fx-nya. Lalu ini kita ganti sebagai Y, yang kanan tidak berubah. Lalu kita kali silang ini ke atas. Oke, dapatnya apa? Dapatnya Y kali 3X kurang 2. Yang kanan tersisa hanya yang penyebutnya yaitu 5X tambah 2. Nah, lalu ini kita kali masuk. Y ketemu 3X jadinya 3XY. Y ketemu min 2 jadinya min 2Y. Yang kanan tetap 5X tambah 2. Nah, selanjutnya yang 5X ini kan ada X-nya. Kita pindah ke kiri. Jadi kita gabungkan yang sama-sama ada X. Jadi kita tulis 3XY kurang 5X. Sedangkan yang ini kita pindah ke kanan. Minus jadinya plus. Jadi kita tulis sama dengan 2Y tambah 2. Selanjutnya, perhatikan ini ada X. Ini juga ada X. Jadi kita tarik keluar X-nya. Kita tulis X kali, buka kurung. Nah, bayangkan ini kalau X-nya sudah ditarik keluar, tersisa siapa? Tersisa 3Y. Yang belakang tersisa min 5. Oke, yang kanan tulis ulang. Nah, karena kita mau X saja, artinya ini satu paket bentuk kali pindah ke kanan menjadi bentuk bagi. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi dapatnya X sama dengan 2Y tambah 2 per 3Y kurang 5. Lalu, kita ganti ini menjadi F inverse. Yang kanan, setiap ada Y kita ganti sebagai X. Diperolehlah hasil akhir F inverse X sama dengan 2X tambah 2 per 3X kurang 5. Kita cek jawabannya yang paling cocok yaitu C. Oke? Nah, ini berarti kalian perhatikan hitungannya lumayan ribet ya. Kalau ada tidak teliti satu saja, nanti jawaban akhir langsung tidak sesuai. Nah, untung saja ada cara cepatnya. Khusus untuk fx yang berbentuk seperti ini ya, ax tambah b per cx tambah d, ada cara cepatnya untuk mendapatkan inverse. Cara cepatnya gimana? Nah, hasil akhirnya itu f inverse adalah dx kurang b per min cx tambah a. Ya, cara hafalnya gimana? Cara hafalnya adalah ini, a dengan d kita putar tempat. Ini diputar tempat. Ya, perhatikan. Yang A tadi di atas sekarang jadi di bawah. Yang D tadi di bawah sekarang jadinya di atas. Nah, X-nya jangan pindah ya. Jadi yang pindah hanya A sama D-nya. Oke? Nah, lalu yang belakang ini kita kalikan dengan minus. Ini yang depan juga dikalikan dengan minus. Jadi, yang tadinya plus B sekarang menjadinya min B. Yang tadinya CX sekarang jadinya min CX. Oke? Nah, ini saya tulis sekali lagi. A dan D dibalik, kemudian B dan C dikali minus. Itu aja ketentuannya. Oke? Nah, jadi kalau kita gunakan cara cepat ini ke soal kita, apa yang terjadi? Oke, nah kita tulis ulang fx-nya ya. Fx-nya adalah 5x tambah 2 per 3x kurang 2. Berarti yang depan ini A kita, yang belakang adalah B, lalu yang bawah depan ini C, yang belakangnya adalah D. Lalu kita tinggal gunakan rumus ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini A dan D kita putar tempat. Jadi min 2-nya sekarang di atas, lalu A-nya sekarang di bawah ya. Saya buat panah aja, ini sekarang di atas, lalu yang ini di bawah. Oke? Nah, lalu B yang tadinya plus 2, kita kali minus menjadi min 2. Oke? C yang tadinya 3, kita kali minus menjadi min C. Jadi menjadi min 3X. Oke, nah sampai sini sebenarnya udah selesai. Tapi kalau kita perhatikan, pilihan kan tidak ada yang atasnya min 2 ya, bawah juga tidak ada yang bawahnya min 3X. Jadi caranya adalah kita kali atas bawah dengan min 1. Kita bayangkan ini ada kurung. Oke, nah min 1-nya kali masuk. Min 1 ketemu min 2 jadi plus. Min 1 kali ketemu min 2 jadi plus juga. Yang bawah min 1 ketemu min 3 jadi plus. Min 1 ketemu 5 menjadi min 5. Nah, kalian lihat. Jawaban akhirnya ini. 2x tambah 2, 3x kurang 5. Sama nggak dengan ini? Ya, sama ya. Jadi
Kalau ketemu bentuk yang seperti ini, kita boleh gunakan cara cepat saja. Ya. Demikianlah pembahasan soal di video kali ini. Semoga penjelasannya dapat diterima. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.